Iya, 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 iya. Wah, wah, jangan-jangan lagi pada ribut nih di rumah si Dot. Tadi kan si Dot pulang ya. Mantep, gua dapet tontonan ini mah. Atas nama Pak Budi. Wow, lu lagi, Yot? Iya Pak, ayo Pak. Ya, 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 ya. Abis ngapain emang Pak dari rumah si Dot? Abis, ya silaturahmi aja sama alumni Dogona School. Silaturahmi apa silaturahmi? Lu, Yot? Kalau silaturahmi ke alumni, ke rumah saya juga dong. Iya, nanti gantian. BTW, si Dotnya ada? Nggak ada, kemana ya tuh anak? Justru saya pengen ketemu, Yot. Waduh, nggak tahu deh. Nggak ketemu saya hari ini. Walah. Kemana tuh anak? Bukannya tadi pulang? Oh iya, Yot. Berapa ini tarifnya ngomong-ngomong? Sama nggak kayak tadi? Sama Pak, sama 10.000. Oh, kirain beda. Takutnya beda gitu loh. Soalnya saya nggak pegang uang lagi. Cuma ada 9.000 tadi. Bekas kembalian dari kamu. 9.000. Tapi kan tarifnya 10.000 Pak. Kurang 1.000 dong. Ya elah, Yot. Kayak ke siapa aja. Saya kan mantan kepala sekolah kamu. Kurang 1.000 doang kok. Bisa lu ngomong begitu ya? Giliran gua tadi kurang 1.000 aja sampai naik lagi. Loh, kok berhenti, Yot? Bener ini kurang 1.000? Ya iya. Emang kenapa sih pelit amat? Sini, mana duitnya? Nih. Turun dulu Pak, bentar. Ngapain, Yot? Udah turun dulu. Ya, tapi... Iya, Yot. 1.000 lagi, jalan kaki aja sono. Tapi, Yot! Peot! Asu! Oke guys, jadi video ini tuh part 2 dari video yang mabok laut kemarin. Dan lu nggak harus nonton sih video yang kemarin. Tapi ya, kalau misalkan lu mau lebih jelas dan lu pengen bantuin gua nyari AdSense, ya nggak nonton aja sih nggak apa-apa. Pokoknya intinya tuh gua ngerasa hidup gua bosan. Terus gua dan 3 temen gue yang lain jalan-jalan ke Pulau Seribu. Kita pakai travel agency dan kita berangkat dari pelabuhan di Jakarta ke Pulau Seribunya. Di kapal, gua dan temen gue si John mabok terus muntah. Si Andes tidur dan si Raka senam usus. Abis berjam-jam kita di kapal, kita akhirnya sampai di Pulau Seribunya. Turun dari kapalnya tuh ya, gua dan si John lemes, Andes masih ngantuk dan Raka kita jangan ngomongin Raka dulu, kita jangan ngomongin Raka. Sampai di pelabuhan Kepulauan Seribunya, kita nge-scan kode QR lagi di sana dan gila, pelabuhan Pulau Seribu tuh kayak 180 derajat bedanya sama pelabuhan di Jakarta. Airnya bersih banget, biru, jernih gitu. Gua sampai bisa ngeliat gitu di bawahnya ada apa. Meskipun kita sampainya siang gitu kan, sekitar jam 11-12an, tapi itu udaranya sejuk, adem. Gua tarik nafas tuh seger gitu. Dan setelah kita semua selesai nge-scan kode QR, terus mengagumi indahnya alam di situ, kita langsung cari panitia buat minta arahan. Pas kita ketemu, panitianya suruh kita jalan ke tempat yang banyak jajanan dan ikutin orang yang pakai topi warna coklat di sana. Jadi kita jalan ke sana dan di situ tuh kayak ada banyak orang jualan jajanan-jajanan yang biasa lu ketemu di depan sekolah gitu. Ada cimol, ada batagor, somai, ada banyak lagi. Gue pengen sih beli, cuman ya gue masih ngerasa rada mual. Jadi ya nanti aja lah, jangan sekarang. Sekarang tuh kita harus cepet-cepet ke homestay. Kasihan si Raka. Jadi ya kita tuh harus cepet-cepet cari orang yang topinya warna coklat. Anjir, tenang Rak, kita akan sampai ke homestaynya secepat mungkin. Percaya sama gua. Setelah kita sampai di sana, lu bisa berak sepuas hati. Jadi ya, karena kita kebingungan orang topi coklat mana yang harus kita ikutin, gua dan teman-teman gua berdiskusi sebentar. Kalian tebak nih, apa yang akan kita lakukan? A, kita tanya panitianya lagi. B, kita tanya ke orang topi coklatnya dari agensi kita atau bukan. Atau C, yang mana itu adalah singkatan dari cap, cip, cup, kelabang, kuncup. Mana yang benar? Dan setelah kita nyasar 20 menit gara-gara ikutin orang yang salah, akhirnya ya karena Raka juga udah bener-bener gak kuat lagi gitu, kita telepon WA panitianya dan dia suruh kita jalan balik ke pelabuhan. Terus dia jemput kita di sana. Ya 20 menit lagi lah jalan balik ke pelabuhan. Terus 15 menit lagi jalan dari pelabuhan ke tempat homestaynya. Dan akhirnya kita sampai.
Tempatnya lumayan sih, ada plus minusnya. Positifnya tuh tempatnya bagus parah kalau misalnya menurut gua. Dia tuh kayak di depan pantai tapi beda dikit gitu. Kayak tanahnya tuh pasir, ada pohon kelapa, tapi tuh pasir, terus kayak ada pembatasnya dikit gitu. Dan itu tuh kayak langsung yang lumayan dalam. Airnya jernih sih, gua kayak bisa ngelihat ada ikan sama rumput laut gitu. Nah, itu positifnya. Negatifnya, belakang homestay kita itu tuh langsung kuburan. Jadi ya di depan kita dapat relaksasi jasmani, di belakang dapat tekanan rohani. Plus minus lah, plus minus. Nah, itu pemandangannya. Gimana tempat nginepnya? Kamarnya ukurannya mirip-mirip sih kayak kamar gua, dan kasurnya tuh kayak matras gitu di lantai, dan ada AC-nya juga. Jadi ya nggak jelek-jelek amat lah. Cuman ada dua hal yang gue pengen protes. Pertama, gak ada pintunya. Jadi itu kayak kamar gak ada pintu, cuman kayak ada kain horden gitu buat nutupin lubang pintunya. Dan kedua, itu tuh bangunan penginapannya ya. Cewek sama cowok tuh digabungin gitu. Nah, ini tuh gue gak terlalu masalahin, soalnya meskipun bangunannya sama tapi kamarnya masih kepisah. Cuma masalahnya di bangunan kecil itu tuh cuma ada 2 toilet. Dan gua nggak tahu kenapa desainer bangunannya tuh pinter luar biasa, dahsyat, amazing. Pintu kamar mandinya nggak dikasih gagang, nggak dikasih kunci gitu. Kayaknya ini yang bikin pintu terinspirasi dari perusahaan HP buah-buahan deh. Makin baru makin hilang gitu fiturnya. Dan ngomong-ngomong soal WC, sedetik pas kita nyampe di homestay tuh ya, si Raka langsung nitip tas terus lari ke dalam WC. Dia tuh langsung berak brutal di WC yang kanan. Itu kan WC nggak ada kunci sama gagangnya sama sekali ya. Jadi tuh dia nyuruh Andes buat bantu ngejagain gitu di depan pintunya. Gila. Gua nggak tahu siapa yang kerja jadi kebersihan di bangunan ini. Tapi gua cuman mau bilang, hidup itu kadang ada di atas, kadang di bawah. Tantangan yang muncul dalam hidup kita tuh ada di situ supaya kita bisa berubah dan berkembang jadi lebih baik. Jadi ya, good luck. Percaya deh, lu bakal butuh itu. Good luck. Itu tuh ya, sampai liburannya selesai gua nggak pernah make WC yang kanan. Gak bakal gua pakai, gak bakal. Jadi ya abis kita sampai di homestay, kita istirahat dulu setengah jam. Si John jalan keluar, dia explore gang ini dekat homestaynya. Dia bilang sih dia mau cari tempat makan sama jajan nanti. Sedangkan si Raka masih berak brutal dan si Andes masih jagain dia. Gua sih lagi di pantai di depan bangunan homestay ngeliatin ikan berenang gitu. Dan gua nggak tahu ini termasuk hal buruk atau bukan. Tapi tuh gara-gara gua belajar banyak banget tentang ikan air laut ya dari internet, gara-gara gue miara ikan hiu dan ikan air laut lainnya. Gue tuh sampai tahu gitu nama-nama ikan air laut yang gue lihat di situ. Oh, itu ada capungan mata merah sama ikan tangkur. Capungan mata merah tuh ikan kecil, maksimal ukurannya 10 sampai 13 cm, yang gampang dipelihara di akuarium. Terus ikan tangkur tuh kerabat dari kuda laut dan susah dipelihara di akuarium karena dia tuh biasa cuma mau makan zooplankton, copepoda atau apipoda. Bah, gila, gue nerd banget. Itu tuh hobi akuarium emang bener-bener udah jadi candu dah, udah jadi candu. Betah gitu gue ngeliatin ikan-ikannya di situ. Terus gak lama kemudian kita dipanggil lagi sama panitianya, terus kita dibagiin makanan. Raka udah selesai berak sih untungnya, dan makanannya enak sih. Kita dikasih nasi padang, ada nasi, ya iyalah, rendang, lalap, telur, dan lauk-lauk lainnya gitu. Dan minumannya kita dikasih es teh manis. Abis makan, kita ngumpul di pantai depan homestaynya, dan ternyata banyak juga gitu yang ikut travel agency ini. Kayaknya tuh ada sekitar 30 orangan, dan itu tuh dibagi jadi 2 rombongan. Di situ kita dijelasin kalau nanti kita bakal naik kapal lagi. Terus kita bakal snorkeling di terumbu karang dekat pulau lain di Kepulauan Seribu. Dan pas gua denger naik kapal lagi, itu tuh gua udah mati gua. Mana tadi abis makan lagi. Ah udah, ini nasi padang dari piring ke dalam perut ke atas laut. Abis itu kita semua dibagiin pelampung dan alat snorkelingnya. Terus kita di briefing gimana cara makainya. Dan setelah gua hampir salah ikut rombongan, kita jalan lagi dari homestay ke pelabuhan. Pas nyampe di pelabuhan tuh ya, gua ngeliat kan kapal yang bakal kita pakai buat ke pulau lain itu kayak kapalnya tuh kecil, mungil, unyil. Kayaknya tuh cuman muat 20 orangan dempet-dempetan gitu. Dan gua tuh udah langsung berpikir gitu, tadi kapal yang lumayan gede aja gue mabok, gimana kapal unyu gini yang lebih kerasa ombaknya. Wah, udah sini berangkat kenyang, pulang perut kosong. Tapi surprisingly pas naik kapalnya tuh gue malah
gak mabok gitu. Mungkin karena ini kapal kecil, jadi gue kayak ngerasain angin lautnya kan. Terus gue kayak bisa ngeliat ombaknya dengan jelas. Dan gue bisa coba kayak taruh tangan gue di air lautnya gitu. Soalnya kapalnya juga pendek itu. Mungkin gara-gara itu, gue gak tahu lah ya. Di kapalnya tuh gue lagi ngobrol juga kan sama teman-teman gue. Si Andes lagi mengagumi indahnya biru lautan. Terus si John dan Raka tuh kayak lagi semangat banget gitu kan pengen snorkelingnya. Terus 30 menit di kapal, kita akhirnya sampai di tempat snorkelingnya. Dan awalnya tuh gue kira kayak kita bakal berlabuh di pulau terus berenang di pantai gitu. Tapi ternyata enggak. Kapal kita berhenti di tengah-tengah laut, tapi ya udah lumayan dekat sama pulaunya dan kita bakal berenang di situ. Malah kita dikasih tahu gitu sama pemandunya jangan dekat-dekat berenang sama pantai. Soalnya kan itu kayak ada banyak terumbu karang dekat pantai dan jadi nanti takutnya kayak pas berenang kita ketusuk bulu babi atau lionfish gitu dan ya udahlah ya. Terus abis kita sampai tuh ya, Raka itu yang bener-bener paling semangat buat berenangnya. Dia tuh langsung loncat pertama ke laut. Abis itu si John ikut loncat juga. Nah, si John sih langsung berenang ya. Dia langsung nyelam gitu di laut dan kayak nyuruh kita buat turun juga gitu. Si Raka loncat pertama, sekarang malah pelukan gitu sama kapal. Baru keinget kali kalau misalkan gak bisa berenang. Itu tuh gua gak pernah ya ngeliat muka Raka setakut itu. Dan itu tuh orang-orang lain sampai kasihan gitu kan ngeliatnya, sampai nanya gitu. Mas gak apa-apa mas? Dan gua tuh kayak teman-teman gue gini banget ya. Terus abis orang-orang lain nyebur juga, gue dan si Andes nyebur terakhir. Airnya tuh lumayan dingin ya. Dan kalau misalkan lu pernah nonton video gue yang ini, mungkin lu tahu kalau misalkan gue tuh bukan pemenang kejuaraan berenang dunia guys. Daya Seto guys yang menang, bukan gue. Tapi karena ada pelampung dan gue juga udah ngerti dikit-dikit gitu berenang. Jadi ya gampang-gampang aja sih gue. Dan kayaknya gue tahu deh kenapa si Raka takut banget. Kita kan kayak dikasih alat snorkeling gitu ya. Gue coba pakai kan, terus gue ngeliat ke bawah dan gue nggak bercanda. Itu tuh kayak 10 meter ada kali, dalam banget. Udah gitu gelap. Jadi ya mungkin dia fobia laut. Ya gue sih enggak ya. Gue sih kasihan aja gitu yang dari tadi dia masih meluk kapal, gak berani berenang tapi gak bisa naik ke kapal lagi gitu. Jadi kayak jangkar gitu dia di samping kapal. Dan kan tempat deket kapal kita tuh kayak dalam banget ya. Jadi susah gitu ngeliat ke bawah. Andes sama John ngajak gua buat berenang ke tempat yang lebih cetek supaya nggak terlalu dalam dan gelap dan kita bisa ngeliat terumbu karang sama ikan gitu. Jadi ya kita berenang ke air yang lebih dekat sama pantai dan orang-orang yang lain juga pada berenang deket situ gitu. Di deket situ tuh emang bener-bener mantep pemandangan bawah lautnya. Masih dalam sih airnya kayak 5 meteran. Tapi sekarang kayak kelihatan jelas gitu. Ada karang, ada ikan. Dan ini sisi candu akuarium gua tuh mulai keluar lagi gitu. Pas gua nyelam ke dalam air, terus gua ngeliat karang sama ikannya, gua tuh udah kayak Pokemon trainer tau gak? Kayak langsung tahu gitu. Oh, yang itu karang Seriatopora. Oh, ya yang itu tuh gue tahu ya, itu gue tahu. Namanya Acropora. Terus di bawah itu kayak ada plating Montipora capricornis. Gila, keren banget. Banyak banget ya karang SPS kalau misalnya di daerah cetek gini. Oh itu ada ikan. Ada gerombolan ikan sersan mayor sama penguin laut. Gila. Gua nerd parah. Gue pengen gitu kan kayak pamerin pengetahuan gue